Halo sobat, kembali di channel Oke Bung. Kali ini gua bercerita film action berjudul Tuckers. Kalau gitu langsung aja intro. Kisah berawal dari dua orang polisi bernama Walt dan Eddie. Mereka ini sedang menuju markas kriminal Haiti untuk melakukan operasi penyergapan narkoba. Sementara itu, di tempat berbeda, tampak sebuah bank bernama Fatcal. Tengah dimasuki 4 pria bernama Gordon, John, Jack, serta Jess. Kelompok ini seperti merencanakan sesuatu dengan persiapan matang. Scene kembali ke Walt dan Eddie, yang terlihat tiba di lokasi tujuan. Keduanya langsung menaiki gedung menuju apartemen target. Waktu penyergapan terjadi, kriminal yang dicari spontan kabur. Beruntung satu tersangka bisa diringkus, namun yang satunya lagi lolos dari kejaran. Adegan beralih, kawanan John tadi ternyata berniat merampok bank Fatcal. Seusai bersiap aksi pun dilancarkan. Terlihat lift bangunan ini dibom untuk menghambat laju polisi. Dan setelah melumpuhkan beberapa orang satpam, keempat bandit bergerak cepat mengambil semua uang di brankas. Tapi saat itu ada seorang karyawan yang menyalakan alarm darurat. Hingga polisi mendeteksi peristiwa ini. Di scene bersamaan, John juga menyadari hal tadi. Karena merasa aksi sudah ketahuan, dia lantas menyuruh seorang pegawai untuk menghubungi kantor berita, memberitahu jika bank tersebut sedang mengalami perampokan. Dan sontak saja, para wartawan mendatangi TKP dengan menggunakan heli untuk menyiarkan secara langsung. Di sisi lain, seorang rekan John bernama AJ menyamar sebagai security. Ia bersiap membajak heli wartawan yang mendarat di atap gedung. Rupanya para bandit sudah merancang rute pelarian dengan memancing kru berita datang menggunakan heli, sebab lift dihancurkan lebih dulu. Dan rencana mereka ini sukses menjarah uang dalam jumlah banyak. Kisah berlanjut. Satu hari berselang, seorang napi bernama Ghost baru saja dibebaskan seusai menjalani masa tahanan. Sementara di tempat berbeda, terlihat detektif Walt bersama Eddie ditunjuk Departemen Kepolisian untuk menginvestigasi kasus pencurian yang menimpa bank Fatcal. Singkat cerita, Ghost yang sudah menghirup udara bebas mengambil lagi pistol beserta sejumlah uang yang dulu pernah dia sembunyikan. Dan malamnya ia mendatangi apartemen milik kriminal Rusia bernama Sergei. Ketika ditanyai apa tujuannya, Ghost mengatakan dirinya diutus Michael, bosnya Sergei yang mendekam di penjara, untuk menyampaikan satu pesan penting. Dia juga menjelaskan mengenal mafia ini karena ditahan di area yang sama. Scene berpindah. Di kediaman Jack, terlihat Jess tengah menghitung hasil rampokan bagian keduanya. Ternyata si Jess ini adalah adik dari Jack. Tampak juga seorang wanita bernama Lily. Ia adalah kekasih Jack yang menumpang tinggal di sana. Sepekan kemudian, Walt dan Eddie masih belum menemukan petunjuk siapa pelaku pembobolan bank. Sebab para tersangka semuanya memakai topeng. Di scene bersamaan, kelompok John tengah berkumpul di sebuah kedai untuk menemui seorang akunting bernama Scott. Pria ini adalah anggota mereka yang berperan mengelola sebagian hasil rampokan dengan membeli saham perusahaan besar yang menguntungkan. Dan seusai pertemuan tadi, John langsung bergerak pulang. Namun begitu sampai di rumah, ia dikejutkan Ghost yang menyelinap masuk secara diam-diam. Rupanya orang ini adalah mantan anggota John. Dia tertangkap polisi sebab kerakusannya sendiri. Ketika berbincang, John menjelaskan, hasil perampokan bagiannya 4 tahun silam aman, dan bisa diambil kapanpun. Setelah mendengar itu, Ghost lantas mengatakan, bermaksud mengajak John serta rekan lain untuk ikut dalam rencananya merampok lagi. Sementara John yang merasa punya hutang budi karena Ghost tidak membongkar identitas mereka, mengatakan akan memikirkan tawaran ini.
Adegan berpindah. Di tempat berbeda, Gordon mengunjungi seorang perempuan yang bernama Nomi. Dia adalah saudara kandung satu-satunya yang dipunyai Gordon. Tapi sialnya ia harus menjalani perawatan di sebuah klinik rehab sebab kecanduan parah pada narkoba. Cerita berlanjut. Malamnya John bersama rekan menghadiri sebuah pesta yang dibuat Scott. Tampak Lily juga ada di sana. Dan di waktu bersenang-senang, mereka dikejutkan dengan kedatangan Ghost yang memang terus memata-matai. Baku hantam pun hampir terjadi ketika mantan napi itu menggoda Lily di hadapan Jack. Beruntung ketegangan tadi masih bisa diredam. Tanpa basa-basi Ghost mengatakan, bermaksud mengajak membobol kendaraan pengantar uang. Mendengar ini, Gordon lantas membawa ke atap gedung untuk melanjutkan pembicaraan. Mobil yang menjadi target diperkirakan mengangkut 30 juta dolar. Aksi dilakukan 5 hari ke depan. Info itu didapat dari mafia Rusia, yang sekarang menyandera keluarga dari operator pengatur rute kendaraan ini. Jika perampokan berhasil artinya harus dibagi 7 sebab bandit Rusia meminta jatah. Singkat cerita, kelompok John setuju mengikuti rencana tadi. Tapi mereka sepakat jika Ghost berbohong maka harus dieksekusi. Scene berpindah. Di tempat lain, terlihat Eddie mengontak detektif Wall, menginfokan hasil penyidikan bom yang meledakkan lift bank Fedcal adalah C4 curian dari perusahaan tambang di Nevada 2 bulan lalu. Masih di malam yang sama, kelompok John mulai mengajak Ghost menyusun siasat, dan mereka menyimpulkan penyergapan dilakukan di depan sebuah bank, yang di bawahnya ada terowongan kereta usang, cocok untuk pelarian seusai beraksi. Tanpa menunggu lama, esoknya mobil pembawa uang mulai diintai, dan sesuai perkiraan, kendaraan itu selalu mampir ke bank yang dibicarakan sebelumnya. Di sisi berbeda, AJ bersama Jack menyiapkan titik penjebakan, supaya target terperosok ke lorong bawah. Sementara itu, di tempat lain, Detektif Wall dan Eddie tengah mengawasi mantan napi kasus pencurian bahan peledak bernama Franco. Dia diinterogasi untuk mencari info tentang C4 yang hilang 2 bulan lalu. Karena didesak terus, akhirnya si Franco memberitahu. Kriminal Rusia lah yang saat ini sedang mengumpulkan bom untuk sesuatu yang dirahasiakan. Cerita berlanjut. Malamnya AJ berniat menemui seorang mandor tambang untuk membeli dinamit ilegal. Namun saat memberikan uang kesepakatan, yang terjadi malah duit tadi dirampas tanpa memberikan peledak. Karena merasa dicurangi, AJ spontan menghajar para penipu ini. Dan kebetulannya, John datang menyusul. Dia langsung menodongkan pistol, mengancam akan membunuh jika tak diberi C4. Begitu mendengar itu, si mandor terpaksa menuruti. Esoknya, terlihat Wall bersama Eddie menyergap 2 bandit Rusia berdasar info yang diberikan Franco. Namun sialnya para kriminal tewas dalam baku tembak, dan waktu menggeledah TKP, mereka menemukan bahan peledak serta sebuah peta yang belum diketahui untuk tujuan apa. Di scene yang sama, Jack tengah sibuk melubangi jalan dari dalam terowongan. Ia juga meretas sistem operasi traffic lights agar bisa mengancapkan lalu lintas saat beraksi nanti. Ringkas cerita, Gordon mengajak AJ ke apartemennya untuk mematangkan rencana perampokan. Tapi pembicaraan terhenti ketika Nomi tiba di sana. Ternyata kakaknya ini dibolehkan pulang lebih awal karena dianggap sembuh. Sementara Gordon yang tidak mau pekerjaannya terusik, berniat menginapkannya di hotel selama sepekan. Di sisi lain, detektif Wall terus mencari petunjuk dari TKP kriminal Rusia. Dan secara tidak sengaja, dia mendapat foto gelang tahanan, bertulis nama Ghost yang langsung diberitahukan ke Eddie. Scene berlanjut. Wall yang berencana menjemput putrinya bernama Sunday seusai sekolah, berniat mengajaknya main ke taman sebentar sebelum pulang. Tapi di tengah jalan,
Dia dikontak informan yang memberitahu melihat Ghost. Mendengar itu, Will langsung memutar arah. Dan begitu sampai di lokasi, dia menyaksikan Ghost menaiki sebuah taksi. Di saat membuntuti, ia mendapatkan mantan napi ini menemui dua orang pria yang sepertinya sedang terburu-buru. Sementara Will yang terus mengikuti, sempat mencatat plat kendaraannya. Di sisi lain, John bersama Gordon sadar ada yang mengamati. Waktu itu mereka bertekad menjebak si penguntit untuk menghabisi sekalian. Beruntung si detektif meneruskan laju mobil hingga terhindar dari jebakan John. Masih di hari yang sama, Will mengecek plat kendaraan yang diikutinya. Dan ternyata mobil tadi adalah milik lelaki bernama Gordon. Ia juga curiga pria itu salah satu perampok bank Fedcal, sebab posturnya mirip dengan satu pelaku. Namun bukti ini masih dirasa kurang. Adegan berlanjut. Besoknya para bandit kembali mengebor jalan dari dalam lorong. Mereka terlihat selesai memasang bom di pemberhentian target. Dan selanjutnya John bersama Gordon tampak memantapkan rencana. Mereka memutuskan melibatkan Ghost saat beraksi untuk mencegah si mantan napi berkhianat. Dan malam sebelum pembajakan, Gordon yang beristirahat dikejutkan panggilan ponsel Nomi. Ternyata kakaknya ini bergaul lagi dengan seorang pecandu narkoban. Dan sialnya tertangkap razia. Sekarang berada di kantor polisi. Merasa khawatir, Gordon segera menjemputnya, membebaskan dengan jaminan. Namun kebetulannya 5 menit kemudian, Komandan Razia menghubungi Detektif Will. Ia memberitahu ada seorang pria gelandangan pecandu narkoboy yang mengantongi uang ribuan dolar. Dia mencurigai duit itu terkait pembobolan bank Fedcal. Rupanya setelah diinterogasi, Will mendapat info jika pengemis ini mencurinya dari perempuan pemadat bernama Nomi, yang juga terjaring razia. Dan baru saja dibebaskan oleh penjamin bernama Gordon. Cerita berlanjut. Tidak terasa tibalah hari untuk melancarkan aksi. Kelompok John bersiap menuju area penjebakan target. Sementara di tempat berbeda, Will bersama Eddie tengah sibuk mencari tersangka penjarahan bank Fedcal melalui rekaman kamera. Tapi fokus keduanya buyar ketika seorang pengawas internal bernama Letnan Carver memerintahkan Will menghadapnya. Di scene bersamaan, para bandit sudah berada di lokasi, tinggal menunggu mobil pengantar uang datang. Adegan kembali ke Detektif Will yang terlihat sedang diinfokan Letnan Carver. Polisi ini menjelaskan, jika Eddie diduga bekerja sama dengan pengedar narkoba asal Haiti. Sebab ada rekaman berisi rekannya itu sengaja melepaskan satu kriminal saat penggerebekan pekan lalu. Tampak juga dia mengambil uang hasil penjualan narkoboy. Sementara Will yang baru tahu tentang hal tadi mengatakan, bersedia jadi penjamin supaya Eddie jangan ditahan dulu, karena masih diperlukan untuk memecahkan kasus bank Fedcal. Dan seusai menghadap Letnan Carver, Will segera balik ke ruang kerja. Sementara Eddie yang tidak mengerti tengah diawasi, mengatakan mendapat gambar Gordon dalam rekaman CCTV sesaat sebelum perampokan. Waktu itu dia bersemangat mengajak Will untuk menggeledah apartemen lelaki ini berdasar data alamat plat mobilnya. Dan ketika akan beranjak, Will yang tak tega dengan situasi rekannya lantas menjelaskan jika pengawas internal tengah mengincarnya. Mendengar ini, Eddie hanya tertunduk lesu sambil mengatakan melakukan itu karena terdesak biaya pengobatan anaknya. Sementara Will yang paham kondisi ekonomi Eddie bertekad membelanya agar jangan sampai dipecat. Cerita berlanjut. Di area penjebakan, keempat bandit sudah bersiap dalam terowongan. Di sisi lain, Ghost menyamar sebagai polantas supaya mudah mengarahkan mobil pengangkut uang. Waktu yang bersamaan, John juga terlihat bersembunyi dengan membawa senapan sniper untuk menyingkirkan siapa saja yang dianggap menghalangi. Sesuai perkiraan, target kendaraan yang diincar pun tiba, dan aksi mulai dilancarkan. Tapi apesnya titik pengeboman agar mobil terperosok ke dalam lorong.
masih kurang pas. Sebab kendaraan yang ditargetkan berhenti 1 meter dari ledakan. Seketika hal tadi membuat kepanikan. Sementara para security yang baru sadar mereka mengalami perampokan, spontan menembaki Gordon yang berada di bawahnya. Untungnya, dari sisi lain terlihat John berlari mendekat. Dan setelah menghajar seorang pengamanan, ia bergegas merebut kemudi kendaraan yang diincar. Tuk secara paksa diterjunkan ke terowongan. Dan selanjutnya tampak kelompok bandit itu berhasil mengondol semua uang yang ada di mobil. Adegan beralih. Walt dan Eddie yang sedang menuju apartemen Gordon dikejutkan kabar radio kontak polisi. Telah terjadi pembajakan di depan sebuah bank. Karena dekat dengan TKP, keduanya langsung meluncur ke lokasi. Setiba di tujuan, mereka menemukan bekas ledakan yang menembus ke terowongan usang. Sontak hal tadi membuat Walt bergerak ke stasiun kereta bawah tanah terdekat untuk mencari jejak para garong. Namun sialnya, itu adalah rute pelarian Jess. Ringkas cerita, Walt bersama Eddie menyusuri area subway. Kebetulannya mereka berpapasan dengan lelaki yang menenteng tas berukuran besar. Sementara Jess yang sadar tengah diincar petugas, langsung bergerak kabur. Ia juga menyembunyikan tas uang rampokan di sudut taman, untuk menghilangkan bukti jika sampai tertangkap. Namun Jess yang terus saja diburu akhirnya terpojok di sebuah bangunan. Di saat baku tembak terjadi, ia tidak sengaja menghabisi Eddie. Waktu yang bersamaan Walt secepatnya menuju arah letusan pistol. Hingga 2 menit kemudian dia menemukan rekannya terluka parah tidak terselamatkan. Di sisi lain Jess juga terlihat berhasil menghindari penangkapan itu. Sementara di tempat berbeda, Ghost tampak menghubungi Sergei. Kriminal Rusia ini marah sebab merasa dikhianati. Seharusnya mantan napi itu merampok bersama 2 anak buahnya. Tapi malah dijadikan tumbal pengalih perhatian polisi. Karena Ghost ingin meredakan situasi, dia lantas mengatakan akan memberi jatah jarahan sesuai perjanjian awal. Dan bisa diambil Sergei di Hotel Roosevelt. Nomor kamar diberitahukan nanti. Masih di hari yang sama, Letnan Carver menemui detektif Walt. Pengawas internal itu mengabarkan menutup kasus pelanggaran yang dilakukan Eddie, serta akan memberikan hak pensiun pada keluarganya. Cerita berlanjut. Ternyata Hotel Roosevelt adalah lokasi kumpul kelompok John, menghitung hasil rampokan. Dan tidak lama berselang sampailah Jess di sana. Dia mengatakan telah membunuh seorang polisi yang mengejarnya. Jess juga menjelaskan menyembunyikan tas uang curian di satu taman. Di scene yang sama, Gordon spontan marah, sebab sobatnya itu selalu saja bertindak ceroboh. Berikutnya terlihat Scott meninggalkan lokasi setelah selesai menghitung hasil rampokan. Dia juga membawa semua uang untuk disimpan di Eropa. Tapi sebelum beranjak, Scott sempat mengatakan akan menunggu mereka di bandara sampai malam hari, jika dirasa harus kabur ke luar negeri. Dan 5 menit setelahnya, tidak disangka, penjahat Rusia sampai di sana. Sialnya lagi, sesaat sebelum Ghost meninggalkan area itu, dia menelpon Sergei menginfokan tempat mengambil jatah duit curian. Di waktu yang bersamaan, John yang kembali ke kamar hotel, tidak melihat keberadaan si mantan napi. Sementara Gordon yang mulai curiga, spontan mengajak rekan lain untuk bergegas. Namun apes, Sergei menyergap mereka dengan berondongan senapan lebih dulu hingga mengenai AJ. Baku tembak pun terjadi seketika, malangnya AJ tewas di tempat. Di sisi lain, keempat bandit yang tersisa nekat melawan dan bisa menghabisi para kriminal Rusia. Berikutnya, kelompok John bergerak menjauhi lokasi. Saat itu Gordon baru sadar sudah dikhianati. Dan sepertinya Ghost memang sudah merencanakan perampokan mobil pengangkut uang bersama Sergei. Tapi harinya saja yang lebih lama.
Kisah berlanjut. Malamnya, Jack dan Jess menyempatkan pulang sebelum menuju ke bandara. Mereka berniat membawa Lily lari ke luar negeri. Namun betapa kagetnya Jack ketika mendapati kekasihnya sudah tak bernyawa. Di waktu bersamaan, para polisi tiba mengepung area ini. Sementara di tempat lain, detektif Will yang sudah mengantongi alamat Gordon berencana menggeledah apartemen pria itu untuk mencari bukti kejahatannya. Adegan balik ke Jack Jess yang terjebak dalam blokade petugas. Ternyata semua ini adalah ulah Ghost yang selalu dengki pada orang lain. Saat itu keduanya menolak menyerah dan nekat menjebol pengepungan. Hingga mereka pun tewas di baku tembak ini. Masih di malam yang sama, Gordon yang berencana ke bandara menyempatkan balik ke apartemen untuk mengambil uang simpanan. Tapi saat di depan pintu, dia tak sengaja melihat kunci pengaman rusak, seperti ada yang menyusup. Merasa curiga, Gordon langsung bergerak melanjutkan pelarian. Tidak diduga di parkiran mobil, ia malah bertemu Nomi. Kakaknya itu ternyata hidup menggelandang seusai menolak dirawat di klinik rehab. Di sisi berbeda, Will yang selesai mengecek kediaman Gordon, secara tidak sengaja melihat lelaki yang diincarnya melintas. Tanpa pikir panjang dia sontak membuntuti. Saat itu kebetulannya John mengontak Gordon, mengabarkan kemungkinan Ghost menuju bandara. Sebab mantan napi itu tahu Scott memegang semua hasil curian dan sedang menunggu mereka di parkiran pesawat. Perkiraan John rupanya terjadi. 20 menit kemudian Ghost menggerebek mengeksekusi Scott, merampas semua duit yang dibawanya. Di waktu yang sama, Gordon tiba di sana. Ia berusaha menghentikan mantan rekannya ini dengan todongan pistol. Namun kondisi semakin rumit ketika Will yang memang mengikuti langsung menyergap kedua bandit. Situasi yang membingungkan tadi dimanfaatkan Ghost untuk menembaki Gordon dan si detektif. Untungnya di saat kritis, John yang datang terlambat spontan menembak mati mantan napi itu dan bergegas mengamankan senjata milik Will yang tampak terluka parah. Tak ingin membuang waktu, ia bergerak cepat mengambil uang rampokan serta menyelamatkan Gordon Nomituk menuju persembunyian baru. Di scene akhir, terlihat detektif Will yang makin banyak mengeluarkan darah mengontak rekannya meminta bantuan. Film ini mengisahkan gerombolan bandit jenius yang selalu berhasil dalam setiap aksinya.